Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih, di era pandemi seperti ini, ada banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Saya akan menjelaskan tentang cara melestarikan lingkungan positif di era pandemi COVID-19. Jadi, pokok bahasan apa saja sih yang akan kita bahas nanti? Nah, di sini sudah ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu COVID-19? Yang kedua, perjalanan wabah corona di Indonesia. Yang ketiga, apa itu lingkungan positif? Yang keempat, bagaimana cara melestarikan lingkungan yang positif? Yang kelima, contoh lingkungan positif pada era COVID-19. Yang keenam, manfaat berada di lingkungan positif. Yang ketujuh, dampak dari lingkungan positif. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Infeksi ini dapat menyebar melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya yang pada akhirnya virus tersebut akan tersebar luas. Nah, di sini ada sedikit pemaparan perjalanan wabah corona di Indonesia. Pada 2 Maret 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah. Gelombang pertama pada kasus COVID-19 terjadi pada Januari hingga Februari 2020, yang dimana kasus COVID-19 harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528. Pada gelombang kedua, kasus COVID-19 terjadi pada bulan Juni hingga Juli 2021. Akibat varian Delta, kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Dan yang terakhir, pada gelombang ketiga, kasus COVID-19 terjadi pada Februari hingga Maret 2022 yang dipicu oleh varian Omicron. Sejauh ini, penambahan kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Apa sih lingkungan positif itu? Lingkungan positif adalah suatu ruang atau lingkup yang dapat memberikan rasa kenyamanan dan mendorong kita untuk menginspirasi orang lain agar bisa berbuat kebaikan. Namun, lingkungan positif tidak bisa tercipta sendiri, perlu ditanam dan ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan yang positif, yaitu yang pertama, memiliki sifat sopan santun yang bagus saat bertemu siapapun dengan menerapkan 6S: senyum, salam, salim, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, bangun kesadaran disiplin. Dan yang ketiga, bangun suasana nyaman dan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian, apa saja sih contoh lingkungan positif yang dapat kita lakukan pada era pandemi COVID-19 saat ini? Nah, di sini ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan, seperti wajib untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan saling mengingatkan pada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan rutin menjaga kebersihan. Kemudian selanjutnya, melakukan kegiatan olahraga di rumah, serta mengadakan setiap kegiatan dilakukan secara daring. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi dan mengonsumsi vitamin untuk menjaga imun tubuh. Nah, di sini siapa nih yang belum vaksin? Segera vaksin ya, agar dapat mengurangi risiko terpapar virus COVID-19. Selanjutnya, yaitu manfaat berada di lingkungan positif. Jangan salah, ternyata lingkungan positif memiliki manfaat loh untuk kita, seperti memberikan rasa nyaman, menurunkan tingkat jenuh dan stres, serta membuat kita tidak sengsara. Nah, yang terakhir, dampak dari lingkungan positif. Dampak dari lingkungan positif memang sangat baik buat diri kita dan masyarakat. Tetapi, di era pandemi COVID seperti ini, banyak sekali kegiatan positif kita yang terbatas, sehingga kurangnya komunikasi antar sesama yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenggangan dan antisosial di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, hingga masyarakat untuk melakukan kegiatan positif tersebut agar terciptanya lingkungan yang positif yang pada akhirnya tidak dapat menimbulkan kesenggangan dan antisosial di kehidupan masyarakat. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, bisa kita dapatkan kesimpulan nih teman-teman.
bahwasannya dalam melestarikan lingkungan yang positif di era pandemi COVID-19 seperti ini sangatlah tidak mudah. Pasti akan banyak sekali pro dan kontra, sehingga lingkungan tersebut sulit untuk dibentuk. Oleh karena itu, terbentuknya lingkungan yang positif harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Apabila suatu kebaikan diikuti oleh banyak orang, maka akan lebih banyak lagi kebaikan yang akan menyebar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tetapi sebelum penutupan, izinkan saya untuk sedikit memberikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.